Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Horas, balik G Academy datang dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Horas. Oke pemirsa, kita meminta lagi kepada Ibu Rektor Ova Emilia, terus teranglah, terbukalah, ya, akuilah bahwa lembar pengesahan dari skripsi Joko Widodo ini, ya, diedit, dibuat, diproduksi dengan text editor atau word processor yang sudah sangat modern. Selalu saya bilang, ya, Times New Roman itu ada di koleksi OpenType, ya, OpenType yang dikembangkan oleh Adobe dan Microsoft tahun 1992. Jadi belum ada di yang lain, ya. Udah gitu juga, ya, di koleksi OpenType tersebut, koleksi font tersebut, disitulah dikembangkan untuk scaling, ya, pembesaran, pengecilan berdasarkan kurva Bezier, ya, persamaan matematika seperti polinomial. Itulah yang membuat lengkungan-lengkungan font Times New Roman ini sangat indah dan sangat modern, ya. Kalau kita lihat di tanda tangan ini kan, contoh ini, ya, G ini lengkungannya begini, cantiknya itu menggunakan kurva Bezier, bahkan polinomial pangkat 3, bukan hanya kuadratik, ya, pangkat 2. Coba lihat ini U-nya ini cantik sekali, tidak pixelated, ya. D ini cantik sekali, ya, dan lainnya, ya. Ini S, apalagi ini S ini sudah sangat modern, ini digital font untuk Times New Roman yang dikembangkan oleh Adobe dan Microsoft, ya, di Windows versi 31 April 1992. Sementara Joko Widodo itu lulus tahun 1985, tepatnya 5 November 1985. Kan tidak masuk akal, Bu Ova Emilia. Ya, supaya pengakuan Anda ini, ya, bilang aja ini memang word processor modern, Windows 2000 kah, 95 kah, dan lainnya. Dan pengakuan Anda ini, keterus terangan Anda ini menunjukkan bahwa UGM itu benar-benar berintegritas, bukan alat politik, bukan alat kekuasaan, ya. Dengan pengakuan Anda ini, keterbukaan Anda ini, maka itu bisa membebaskan dari Gus Nur, ya, saudara Gus Nur dan saudara Bambang Tri, gitu loh. Jangan kebohongan Anda ini, ya, konvers di UGM itu meyakini, gak ada, Bu, yakin tidak yakin, ya, pasti, gitu loh, pasti ini bohong ini, apa yang deskripsi dengan apa ini, dengan word processor Microsoft Windows, ya. Jadi dengan pengakuan Anda ini bisa membebaskan kedua orang itu, Pak Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Ya, janganlah kebenaran itu ditutupi hanya karena Anda sekarang ini, ya, berkuasa. Ingat himne Gadjah Mada, ya. Ingatlah, Bu, ya, untuk Ibu Pertiwi UGM itu, untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Itu loh, saya ingatkan sebelum nanti UGM makin babak belur. Lebih baik terus terang lebih awal supaya integritas UGM terjaga. Coba Anda tanyalah di teknik elektroinformatika di sana. Ini kapan ini diproduksi ini? Ya, buat pansus, nggak perlu sehari 2 hari udah selesai itu. Ini nggak mungkin ini pakai C-Writer, dikembangkan tahun 86. Maupun apa itu word process,
WordStar maupun WordPerfect, kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya. Jadi supaya pengakuan Anda ini, ya, keterbukaan Anda ini membuat UGM pulih namanya lagi, memalukan bagi alumni, ya. Begitu juga sekaligus membebaskan dari untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Gitu loh Bu, integritas moral dan kebenaran harus di atas segalanya. Karena ini pasti akan terbuka ini, gitu loh. Suatu saat pasti terbuka dan Anda bisa dipidana, ya. Berkomplot untuk menutupi ini, ya, menutupi penipuan dan kebohongan, ya. Kami nggak mau tahu harusnya. Anda sebagai akademisi tidak mau tahu dampak hukum tata negara nanti apa segala macam terhadap Joko Widodo. Yang pasti, ya, ketika Anda periksa skripsi lewat tim ahli Anda di Universitas Gadjah Mada, ya sebutkan aja ini tidak mungkin diproduksi tahun 1985, khususnya lembar pengesahan skripsinya itu, lembar pengesahan dosen pembimbing sudah gitu, di sini juga kosong. Ya, saya sendiri datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM berapa hari yang lalu itu. Nah, terus lembar pengujinya pun tidak tahu berapa orang pengujinya, penguji 1, penguji 2, mana tanda tangannya dan kapan. Situ aja sudah sangat mencurigakan, ya, apalagi ini, ya, untuk word prosesornya ini atau text editornya ini kan modern sekali nih produksinya, Bu, ya. Jadi itulah, ya, minta maaf segera, ya, mengakui salah supaya integritas dari UGM itu tidak tercemar. Bahkan nanti kalau marah rakyat UGM bisa minta ditutup itu. Itulah parahnya karena kasus ini, bukan karena apa-apa. Ini seorang presiden loh, ya. Kalau orang biasa aja seperti saya, UGM nggak akan tercemar lah kalau saya menipu S1 saya dan S2 saya di UGM, kan. Karena saya nobody, tapi ini seorang presiden, masa ini akan terjadi lagi, Bu? Bayangkan kepalsuan demi kepalsuan ini, gitu loh. UGM ini harusnya sudah klarifikasi, tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi. Takut ya? Atau membuat blunder lagi? Mau membuat blunder, nanti class action minta dibuka semua ini, uji karbon segala macam ini, uji tanda tangan, uji stempel, uji font, uji cetak. Waduh, makin babak belur, Bu. Kalau kan saya bilang terbuka, ya, terbuka supaya itu membebaskan orang yang saat ini ada di penjara. Padahal apa yang keterangan mereka benar, itu palsu, gitu loh. Saya sudah determin mengatakan 100 miliar % palsu. Coba ada nggak yang bisa memproduksi ini tahun 1985, ya? Aduh, kan kemarin sudah saya jelaskan apa sih text editor yang mungkin digunakan atau word processor yang mungkin digunakan oleh Joko Widodo tahun 1985, kan? Cwriter nggak mungkin, baru dirilis 86, WordStar 4, ya, WordStar 3 82, WordStar 4 87 aja begini bentuknya, ya. Apa font apa ini? Kasar gini, pixel edit. WordStar 94 aja for Windows masih begini. Inilah WordStar yang mungkin. WordStar 3 1982 begini. Atau Pak Joko Widodo saat itu pakai WordPerfect, ya sama aja, masih begini. Atau mau pakai MacWrite, IBM, Macintosh, ya, Apple Macintosh. Saat itu MacWrite 4.5, ya, 1985. Misalnya Pak Jokowi saat itu, ya, punya kepercetakan dengan untuk di fotokopi atau apalah gitu, menggunakan word processor MacWrite 4.5, ya, untuk Apple Macintosh. Inilah fontnya, coba. Fontnya masih Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, Venice, dan beginilah nih. What you see is what you get. Begini. Karena ya saat itu belum dikembangkan yang namanya pelengkungan kurva
font, mempercantik font dengan kurva Bezier untuk teknik pelengkungannya gitu loh. Itu kan ada sejak Windows 31 ya, di dalam koleksi OpenType font 1992 ya, April 1992, Windows 31. Ya inilah MacWrite 4.5 1985 begini. Lihatlah ini. Ya. D-nya aja begini pixelated juga, apalagi S yang lebih rumit. Ya, bentuk fontnya. Inilah, tidak ada font apa di situ 1985 ya, kalau Pak Joko Widodo menggunakan saat itu mengetiknya udah pakai Apple Macintosh gitu ya, pakai komputer Apple Macintosh gitu. Terus apa fontnya? Fontnya apa yang ada tersedia cuma Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, dan Venice. Cuma inilah. Terus kalau di berikutnya ya, kalau di style ya, ada plain text, bold, dan segala macam, 9 poin, 10, sampai 24 ini yang tersedia. Itu pun tidak scaling berdasarkan kurva Bezier. Jadi semakin diperbesar itu guratan pinggir-pinggir dari font itu, karakter font itu makin pixelated. Karena belum menggunakan kurva Bezier, ya, PostScript dan teknik PostScript di OpenType. Ya, jadi belum ada, fontnya saja nggak ada untuk MacWrite ini. Ya, kalau Pak Jokowi menggunakan MacWrite 4.5 saat itu 1985, ini banyak di YouTube ini. Banyak orang bereksperimen, kolektor-kolektor itu gitu loh. Jadi nggak ada lagi Bu alasan, cepat ya, tanggap dan minta maaf, mengaku salah. Itu loh baru UGM berintegritas. Ini kan jadi UGM jadi bahan olok-olokan sekarang. Adalah Universitas Geng Mulyono, ada Universitas Geng Mafia, segala macam. Jangan sampai ini ditertawakan, malu kita sebagai alumni. Ingat himne Gajah Mada. UGM itu untuk apa? Untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi, ya, bukan untuk alat politik. Ya, kalau kita lihat saja ya, MacWrite Pro tahun 1994, ya inilah dia. Kalau Joko Widodo menggunakan yang masa depan aja 94 ya. Tadi 85. Ini Apple Macintosh MacWrite Pro tahun 94. Inilah belum ada. Tahun 94 aja MacWrite ya. Ya, di Apple Macintosh itu ya namanya Claris ya. Nah, itu fontnya apa? Chicago, Courier, Geneva, Helvetica, Monaco, New York, Platino. Ini bisa diuji nih Bu. Masih banyak kolektor Indonesia yang pakai ini. Kalau enggak kita cari kolektor di Amerika. Kalau memang ingin menunjukkan kebenaran atau pembenaran kan. Itu loh. Aduh, bagaimana lah mungkin terjadi seperti ini di Indonesia ini ya. Masa bisa lembar pengesahan skripsi datang dari masa depan pakai Microsoft Word? Kalau dugaan saya ini 2000-an ini ya, Windows 2000. Bagaimana ini Bu? Bagaimana kita ini bernegara ini kalau kita hidup, aduh, kepalsuan demi kepalsuan, kebohongan demi kebohongan, penipuan demi penipuan. Coba klarifikasi, keluarlah, gitu loh. Ya, tanyakan di mana Pak Joko Widodo dulu Markos di Jogja. Siapa teman-teman kosnya? Di mana Pak Joko Widodo dulu KKN? Kan UGM KKN sudah 1970-an. Nggak mungkin 1985 nggak KKN. Ya, PKL-nya di mana? Kerja prakteknya. Apakah di Fakultas Kehutanan nggak ada praktek? Di perusahaan mana dia? Di perkebunan mana? KKN-nya di mana? Di Jawa Tengah kah? Kabupaten mana? Kecamatan mana? Desa mana? Temennya siapa dulu? Jejak juga siapa apanya? Dosen pengujinya, dosen itu PKL-nya, dosen DPL ya, dosen pembimbing lapangan KKN. Itu kan banyak yang bisa untuk mendukung keyakinan Anda gitu loh. Ya, satu ini
Sudah pasti ini produksi dari word processor modern. Terus ditambah lagi petunjuk-petunjuk lain Anda tuh kumpulkan. Anda lakukan uji karbon. Gitu loh, karena saya datang sendiri. Itu loh. Ya, datang sendiri, usia kertas lembar pengesahan ini jauh lebih muda, lebih putih daripada sisa skripsi lainnya, mulai dari prakata sampai akhir itu yang diketik manual. Kan? Berikutnya, waktu saya ini ya banyak pertanyaan, Bang, kenapa nggak dibandingkan dengan skripsi zaman Joko Widodo 1985? Banyak yang nanya ya, dari Kehutanan atau yang lainnya. Nggak ada hard copy-nya, gitu loh. Saya sudah tanya, kan saya nggak bodoh. Tentu saya ingin bandingkan. Masa saya datang cuma itu aja yang saya lihat kan? Saya nggak bodoh lah, saya mau bandingkan, nggak ada. Itu loh, hard copy yang diberikan itu pun karena ada orang baik dan tiba-tiba aja memberikan kepada saya. Ini dulu sedang viral, Pak. Katanya begitu. Sisanya nggak ada. 2010 ke bawah mungkin sudah nggak ada kopinya, katanya nggak tahu dimusnahkan atau ditaruh ke gudang. Nah itu harus dibuka oleh Bu Ova, cari. Bandingkan ini lembar pengesahan tahun 1985 ya. Terus ketika lakukan pencarian juga query untuk tahun 1985 yang tua-tua itu juga nggak bisa. Apakah LAN-nya saya satu zaman saat itu mencoba ya. Kan itu sudah digital library pakai LAN ya, local network. Ya. Itu nggak bisa untuk 19 yang tua-tua itu 1990 ke bawah itu nggak ada gitu loh untuk apanya. Yang saya cari ya, query-nya tidak menghasilkan apapun. Saya cari juga yang ada yang katanya apa itu di albumnya Joko Widodo itu ada nama-namanya itu. Ya, nanti saya tampilkan. Nah itu, ya album itu nama-namanya itu nggak ada, no result juga. Ya, apakah query-nya sedang error, lokal jaringannya networknya LAN-nya sedang error, 1 jam saya tunggu itu ya, nggak ada, no result. Saya kan membandingkan itu lembar pengesahannya Joko Widodo dengan yang tahun 1985 atau 1990 ke bawah. Makanya gitu loh, bukalah itu gitu loh, bandingkan pada saat klarifikasi, apakah lembar pengesahannya di zaman Joko Widodo sudah seperti ini, mahasiswa-mahasiswa yang lain? Coba, udah seperti ini cantiknya. Ya saya kan nggak punya akses, gitu loh. Apakah saat itu waktu saya datang 1 jam itu, terus saya cari juga di perpustakaan pusat di dekat Geraha Sabah Pramana yang gedung abu-abu itu. Nggak bisa juga, apakah saat itu query-nya sedang bermasalah atau sengaja, karena secara programming ya gampang sih membuat query yang tahun sekian itu no result begitu kan, gampang supaya orang datang tidak bisa membandingkan ya, bisa jadi, tapi saya tidak bisa menuduh seperti itu. Tapi secara programming ya gampang lah ya, Bayer gitu kan, kolomnya Bayer kalau dicari tahun sekian ke bawah nggak usah ditampilkan no result kan, itu gampang query-nya Bu ya, bahasa programming query-nya itu ya pakai SQL atau yang lain lah, Postgre atau apa yang kalian pakai di UGM sana kan, gampang itu supaya orang lain tidak bisa melihat. Itu gampang pakai bahasa programan query itu supaya orang tidak bisa melihat, itu gampang. Nah itulah harusnya Anda buka, bandingkan gitu loh Bu Opa, bandingkan. Kalau saya memang saya coba dan tidak bisa. Tetapi saya tidak bisa menuduh bahwa itu disengaja di programming query-nya. Tetapi itu bisa dilakukan kan gitu kan, dengan gampang, cuma beberapa baris query itu kan. Gitu loh. Nah itu perlu Anda klarifikasi, bandingkan, tunjukkan kepada kita. Gitu loh. Apakah lembar pengesahan zaman Joko Widodo sudah pakai begini nih? Ya, Times New Roman, bahkan di Mike Wright 4.5 1985 aja pun nggak ada itu Times New Roman. Dari mana dapat kalian ini? Gitu loh. Ya. Aduh, parah kali UGM ini, bah. Kalau menurut saya sudah makin memalukan kalau ini nggak ditindaklanjuti, seolah-olah nanti diam kita, gitu loh. Ya nggak mau lah, karena UGM sesuai dengan himne UGM aja nyanyian itu untuk Ibu Pertiwi. Ya, untuk kejayaan Indonesia. Ya.
untuk kejayaan Nusantara, untuk Ibu Pertiwi, gitu loh, diciptakan oleh Pak apa itu ya, orang Bali. Itu loh Bu, kembalilah ya, kembalikan marwah UGM untuk kebenaran dan hanya untuk rakyat, kejayaan bangsa, untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Gitu loh, Jokowi bisa selesai presiden, UGM harus tetap ada dan harus tetap berpegang pada kebenaran. Gitu loh. Coba kalian klarifikasi nih, bagaimana tahun 1985 memproduksi seperti ini? Apa word processor yang dia pakai coba? Ya, Micrite aja belum ada Times New Roman. Tadi kan saya tunjukkan, ini bisa diuji oleh, ini kan bukan hoax ini. Ya. Makanya saya saat itu dulu yang paling banter kalau menggunakan Apple Macintosh ya pakai Kurir New mungkin. Ya, atau Chicago, atau London, atau Venice, ya itu yang dipakai. Kalaupun dicetak, kalaupun pakai komputer, lembar pengesahan itu, dan itu pun tidak cantik loh, karena belum ada OpenType, ya, koleksi OpenType yang menggunakan scaling berdasarkan apa itu kurva Bezier itu, ya pinggir-pinggirnya tetap aja walaupun dia pakai laser segala macam ya. Mananya ini UGM ini makin lama makin kacau saya lihat. Saya tunggu-tunggu dah hampir 1 minggu ini ya, nggak ada klarifikasi. Saya yakin kalian sudah diskusi untuk pembenaran atau untuk kebenaran. Semoga untuk kebenaran ya UGM ya, karena UGM itu bukan milik kalian. UGM itu bukan milik rektor dan pejabat-pejabatnya. Ya, UGM itu milik rakyat, dibayar rakyat. Bahkan Bu Ova, sampai detik ini Anda pun masih digaji oleh rakyat kan? Gaji dosen PNS itu dengan tunjangan dosen, ya, tunjangan fungsional, gaji pokok, LP, dan tunjangan apa itu tukin kalau sudah cair. Itu semua dari rakyat, itu bekerjalah untuk rakyat. Ya, iya, sertifikasi dosen itu semua dikasih rakyat. Ya, secepatnya klarifikasi dan minta maaf lah. Minta maaf Bu Ova. Benar, ini lembar pengesahan ini tidak diproduksi tahun 1985 karena tidak mungkin gitu. Pakai text editor apa? Word processor apa? Ya, bisa secantik gitu. Teknologi apa? Gitu loh. Bandingkan dengan ini skripsi yang lain supaya bisa buka itu semua, supaya bisa diakses oleh orang siapapun untuk mengakses skripsi tahun 1985, 1986, 78, 1984. Ya, tolong jangan query-nya diintervensi. Ya, saya tidak menuduh karena itu bisa dilakukan kan, supaya semua orang bisa membuktikan. Datang ke perpustakaan pusat UGM yang di samping Gedung Sabah Pramana yang abu-abu itu, supaya bisa membandingkan, oh lembar pengesahan saat itu bagaimana di zaman Joko Widodo, di Fakultas Kehutanan, Fakultas Ekonomi, fakultas yang lain, kok bisa secantik ini punya Pak Joko Widodo kan gitu. Terus formatnya bagaimana saat itu? Ada apa, lembar pengesahan penguji juga enggak gitu, atau cuma pembimbing dan tanggalnya kosong gitu loh. Bukalah itu ya, jangan ditutup-tutupi ya. UGM milik rakyat, bukan milik parpol atau ormas atau lembaga apa politik lainnya ya. Secepatnya Bu Ova ya, saya harapkan kembalikan UGM ke integritas semula. Ya, kasihan dosen-dosen yang lain, ya kasihan dosen-dosen saya yang dulu di Teknik Elektro yang mengabdikan dirinya mengajari kami untuk menulis skripsi dengan apa yang sesuai saat itu, ya, dengan kejujuran, gitu loh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.